Lan lek riwayat liya lek amene lapor kadun wapi lajeng akhir wafil marfu hadisun akhir lafdu ngoten annasu ma'adinu fil khair wasyari. Manusia itu sing garai api lan sing garai elek. Ma'adin kan sumber kan dari sing garai to. Nah, sing garai api segala sesuatu yang menungso, sing garai elek sesuatu yang menungso. Makanya kalau kita akan mengendaki baik di dalam pemerintahan, tidak usah menuntut orang lain baik, tapi kita berusaha untuk menjadi baik, dan wong liya berusaha baik, sudah baik. Kalau semuanya baik, ya pemerintahan ini api. Nah, kalau kita menuntut orang lain untuk adil, tapi kita sendiri tidak melakukan kewajiban, tidak melakukan kebaikan, ya nggak bisa. Seperti yang sekarang ini yang terjadi. Rakyat menuntut DPR-nya baik, pemerintahannya baik, tapi rakyatnya tidak mau berbuat baik. Ketika akan pilihan menerima suap, menerima pemberian, kalau nggak dikasih nggak mau nyoblos. Nah, tapi menginginkan mereka baik, ya nggak bisa. Mereka itu mau melakukan di DPR tidak merasa kau pilih, tidak merasa kau berbuat baik kepadanya, tapi merasa memberi kepada engkau, maka terserah akan menjual kepada engkau juga. Nah ini wangel nang cara penyakit itu pun akut. Khiyarukum utawi bagus-baguse nas fil jahiliyah iku khiyarukum bagus-baguse nas fil Islam idza faqahu ing dalam marikalane padha ngerti sapa nas. Kapan-kapan manungsa niku ngalim didasari ilmu, di jahiliyah juga akan baik, di Islam juga akan baik. Nah, jadi orang itu lek ngerti, lek ngalim, jadi di zaman jahiliyah ya akan menjadi baik, di zaman Islam juga akan baik. Jadi kalau seperti ini berarti sebenarnya tidak usah menuntut sistem pemerintahan Islam seperti pemerintahan jahiliyah. Pokoknya wonge ngalim kabeh, ngerti kabeh, kita kulit di hak-hak kan bagus. Sistem bagusnya bagaimanapun, dan wonge ora apa-apa, ora ngalim ya poyo iso ngoten. Ini kuncinya di situ. Tapi bukan jahiliyahnya, bukan Islamnya, tapi dilihat orangnya. Sekalipun kau namakan kayak pemerintahan Islam ae, lah wong iki bodho-bodho kok ya iso gitu. Nah, yang ngotot-ngotot pemerintahan Islam salate ya ora iso. Dia piye ngoten niku. Nah, iki kenyataan itu terus lek jadi Islam, pemerintahan Islam tapi dia gak ngerti apa-apa, terus piye lek ngatur. Walaupun toh gak sebut dengan Islam, jahiliyah lah. Nah, tapi kalau dia itu baik kan, akhirnya pengaturannya juga baik. Itu kantor niku tok. Yang penting itu pakohunya, ngalimnya. Nah, jadi wong ngalim itu angel banget kan. Bon, nanti yang penting dengan fakihun. Fakih dikasih kof, kenek wal dhamuha wa fakuhu. Fakiha yakuhu fakohatan, fakiha yakuhu fikhan. Padha karo fakiha ka'alima utawa fakuha kakaruma asyara fakihan. Wa qala alaihi salatu wassalam yuzan dan timbang yaumal kiamat ing dalam dina kiamah apa midhatul ulama'i mangsine para ulama. Gila kita zaman biyen kan saged diprediksi mangsine entek pira krana ditutul-tutulno. Lah saiki ora pati roh mangsine piye wong karo ditik karo ngono kae. Nah niki sami kalih
pertanyaan kalau berangkat ke masjid satu langkah akan seperti ibadah 1 tahun. Nah saat ini enggak langkah itu munyer niku lek ngitung pesak munyeran apa sak apa takdirno mau sak langkahan apa ayo lek pecah ngoten mau nonton sak ontelan wis ketok ngitung dari mobil terus motor iki piye apa sak munyeran apa piye ngoten. Nah niki sudah usah dibahas niku sampe ya sing penting malaikat wis ngerti carane ngitung ngoten mawon. Lah ya karena niku kata Allah fi kulli khatwatin ibadata sanatin, setiap 1 langkah ora khutbah sak langkah ibadah 1 tahun. Lah iki gak nglangkah munyer niku lho. Kok sak munyeran kan ngono kok piye nek ban gedhe apa ban cilik ya wis gak ngerti. Anu pun konteksnya sudah berbeda zaman dulu dengan zaman sekarang. Makanya ini maksudnya kita harus bisa mengaktualisasikan hadis-hadis dan hukum-hukum di zaman sekarang disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekarang ini. Ojo kolok anu ngoten mboten. Di 1 langkah 1 gerakan. Midatul aku ya qiyamah apa midatul aku yuzanu midatul ulama wa damu syuhada. Dimbenjing iku mangsine ulama dan darahnya syuhada pira-pira kok mati syahid niku ditimbang berarti nanti akan bisa melebur dari beberapa dosa dan mungkin dari hadis ini memberi sinyal antara ulama dan syuhada niki ada kemuliaan yang setara. Ini kalau dilihat dari hadis ini. Cuman menurut Ibnu Hibban la yajuzu al-ihtijaj bihi. Kita pakai istilah semacam ini enggak bisa. Tapi wonten sing ngarani wabil mizan wabil adzal hadis mimma tujabi ala fadlil alim ala syahid. Hadis ini kalau kita gunakan hujah memberikan petunjuk bahwa orang alim itu mempunyai fadl, mempunyai keutamaan ala syahid dibandingkan orang yang mati syahid. Dan perintah Allah yang harus dipenuhi, panggilan Allah yang harus dipenuhi hanya 2 niku, ilmu dan perang mati syahid. Ini ketika Allah Ta'ala dawuh istajibu lillahi wa lirrasuli idza ja'akum lima yuhyikum. Sembadanono, lakonono, gelemono, tekanono, istajibu dengan tekanono, laksanakno panggilane Gusti Allah lan panggilane Rasul sing panggilan iku lima yuhyikum untuk perkara yang mengakibatkan engkau hidup. Para mufassirin semuanya niku di dalam tafsir itu hanya ada 2 pendapat. Yang dimaksud mayukikum perkara sing marakno urip ini ku ada 2 pendapat. Satu adalah perang, karena perang itu bisa mengakibatkan hidup, sebab perang itu adalah merangi orang yang merangi kepada kita. Kalau orang yang merangi kepada kita, kita perangi, akhirnya dia tidak jadi merangi, sehingga sama-sama hidup antara kita dan dia. Rono rasido perang. Nomor loro tafsir yang kedua adalah ilmu. Rono uripe ati, uripe menungso niku dengan ilmu. Lek kaene ilmu niku mati. Dadi kaya kula lan panjenengan gak duwe ilmu niku wong urip sing mati. Lah wong sing duwe ilmu niku senajan mati panggah urip. Berarti wong mati sing urip lek kaya awake wong urip sing mati.
Lho kenapa kok wong mati ditekoki ya ora ngerti, mikir apa-apa ya ora jalan, mati kabeh. Ana apa-apa wis ora iso nanggapi. Lah wong alim hidup karena bisa menghidupkan hatinya sendiri, bisa menghidupkan hatinya orang lain. Bahkan dia sudah mati pun masih bisa menghidupi hatinya orang lain. Bisa memecahkan masalah yang menjadi buntunya orang lain. Di mana-mana ada Fathul Masail, ada pertemuan kajian ilmiah, Imam Ghazali selalu hadir dan memberi pendapat. Walaupun beliau sudah wafat, makanya dijumuskan menurut pendapatnya Imam Ghazali, Masya Allah, menurut pendapatnya Imam Romli, menurut pendapatnya Ibnu Hajar. Lu kapan nek teko nang musyawarah ngono kaya kok berpendapat niku lho. Padahal kejadian kasusnya sekarang, dirumuskan sekarang. Ngono kok sing jawab Imam Syafi'i, sing jawab Ibnu Hajar, sing jawab Imam Romli, sing jawab Imam Ghazali, Masya Allah. Niki jenenge wong urip sik, wong mati sik urip. Nah, kita urip gak jawab belas, niku berarti wong urip sing mati. Nah, lah loro-loro iku niku bitibari asbabin nuzul. Tapi walaupun bitibari asbabin nuzul itu hanya dua tersebut, ketika Rasulullah uluk salam kepada Abu Dzar sampai 3 kali enggak dijawab. Assalamualaikum, bisa enggak dijawab. Assalamualaikum ping pindho enggak dijawab. Assalamualaikum ping 3 juga dijawab. Lalu dibiarkan. Tidak lama kemudian Abu Dzar sowan datang Kanjeng Nabi matur kenapa enggak jawab. Teko langsung didhawuhi, "Mama akan jibaya Abu Dzar." Kowe tau salam napora gelem jawab. Rasul kuntu ana musalliyan ya Rasul kuntu nahnu kuntu ana usolli. Saya lagi sholat ya Rasul. Nah, terus ala tasmau qaula ta'ala istajibu lillahi wa lirasuli dza'akum lima yuhyikum. Apa kamu tidak dengar dawuh Allah? Istajibu lillahi wa lirasuli dza'akum lima yuhyikum. Ya mendel. Walaupun toh semua mufassirin hanya 2 pendapat di dalam hal ini, geniku ilmu sing marakno urip, melane hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa. Nah, tapi ketika Rasulullah tidak dijawab salahnya kok menggunakan ayat istajibu lillahi wa lirasuli. Ini berarti di dalam memberikan makna, di dalam memberikan hukum, di dalam memberikan mengartikan Quran atau hadis, jangan hanya letterlek pada lafadznya, tapi harus bi'tibari umumil lafzi, dengan memandang umumnya lafadz. Mulane kaya Imam Malik mendefinisikan siapa Pak miskin? Orang miskin adalah orang yang membutuhkan pekerjaan setiap hari. Dalile piye? Wa amma sabinatu fakarat dimasakin ya'maluna bil bahri. Padahal itu kan menceritakan orang miskin di zaman Nabi Musa bareng. Lho niki lho ane. Carane cukup masalah ngoten niku. Wa qala lan dawuh di Abi Zanu yaumil kiamah. Terus didelok maneh dikasa niki lek menurut ilmu zamlakan wal insaf sing paling adil memberi makna hadis ini annama warada li syahid minal khasa'is wa sahha fihi min rabbil azab wa kufuran naqais lam yarid misluhu lil alim limujarradi ilmihi. Jadi ya sudah barang tentu keistimewaan yang terjadi pada orang mati syahid dan sesuai dengan hadis yang sahih, termasuk diangkatnya azab, diampuninya beberapa kekurangan-kekurangan, niki gak akan bisa terjadi terhadap orang alim hanya karena memiliki ilmu netok. Jadi jangan diartikan yuzanu yamal kiamah midatul ulama bidami syuhada, berarti nanti keistimewaan yang ada di dalam syuhada
termasuk diangkat, dihilangkan azab, diampuni beberapa kekurangan, ini nggak bisa langsung sama dengan ulama atau diberikan kepada ulama, kepada alim bimujarrodi ilmi, hanya ngalim tok. Ngalim tok kadang bisa jadi rusak ya. Nah sebaliknya wala yumkinu ahadan yaqta bihi bi hukmihi. Tidak ada satupun yang bisa menempuh perjalanan atau menempuh apa yang ditempuh oleh orang mati syahid di dalam hukumnya. Mungkin waqad yakunu liman ba'ala darajatan ma huwa afdal min dzalik. Orang yang derajatnya lebih tinggi niki kadang-kadang mendapatkan sesuatu yang lebih utama darinya. Dia enek wong sing luwih utama darinya. Walaupun toh di situ wong mati syahid niku, wong ngalim niku lebih saka wong mati syahid, yang mungkin bisa mendapatkan apa yang dimiliki oleh orang mati syahid dan sebaliknya. Cuman sing paling penak memberi makna wa yang bagi ayat ayana kal alim wa samratu ilmihi wa masada alaihi wa khalu syahid wa samratu syahadatihi wa ma'atasa alaihi. Makanya sing layak, sing penak niku ya didelok kondisine wong alim, buah ilmu alim dan kelebihan-kelebihan yang ada pada alim. Terus juga dibandingkan dengan melihat sinapa kondisine syahid, buahnya syahadah dan hal-hal yang terjadi pada wong mati syahid. Berarti takdirnya niku disebabkan amal dan kaidah. Banyak orang yang mati fakam min syahidin aw alimin hawana ahlalan wa faraja sadaida. Banyak orang alim berjasa meringankan beban, berjasa mencarikan beberapa solusi yang berat. Demikian pula orang-orang mati syahid. Maka bisa ditijah anna syahid al-waqid afdalu min jama'atin minal ulama. Bisa terjadi wong mati syahid satu lebih utama dibandingkan golongannya ulama, karena jasanya melebihi daripada ulama, termasuk bisa mengamankan semua masyarakat, bisa mencarikan solusi berapa masyarakat karena tercekam akhirnya bisa aman. Dan sebaliknya wal alim al wahid afdalu min katsirin minas syuhada. Wong alim satu bisa juga melebihi, bisa juga mendapatkan keistimewaan atau lebih baik, lebih utama daripada beberapa orang mati syahid. Kullun bikhasabi malahu wa matarattaba ala ulumihi wa amalihi. Yang semuanya itu dipertaruhkan, dipandang dari apa yang dimiliki dan dari konsekuensi, dari dampak yang dimiliki. Berarti ngalimo demburo yopo kalau tidak berjasa, tidak memberikan solusi terhadap masyarakat, tidak dimanfaatkan oleh orang banyak, yo tetap nggak bisa mendapatkan keistimewaan. Bahkan wong ngalimi, wong sing ilmune rada isor dibandingno wong sing ilmune dhuwur, cuma sing ilmune wong rada isor niku banyak jasanya, memecahkan beberapa masalah, mencarikan solusi masyarakat, memudahkan kesulitan-kesulitan masyarakat. Ini akan lebih mulia dibandingkan sing ngalim temenanan tapi gur kempru sitok. Gitu ya. Gur kempru sitok. Nah, kalau dilihat dari sini
Kita tidak perlu juga hanya melihat orang itu alimnya, tapi lihatlah perannya di masyarakat, jasanya di masyarakat, terus entengannya seperti ini. Nopo ki wis gelem nulungi wong niku lho, sing penting nulungi wong lho ngoten niku. Mulane sampai didhawuhno alim al-baqir Abu al-Abid al-Baqir al-Baqir Abu al-Abid dosa al-Jari al-Ami al-Jawad khairun minal alim al-Baqir. Lha wong bodho wong umum tapi wong lowoman berarti jasanya banyak kepada masyarakat. Ini lebih utama dibanding wong alim tapi kawadil sangel lan ya. Wong alim jenenge tok ya alim tapi gak berjasa belas nah. Berarti kita perlihatkan jasanya mereka. Mergo sing ditulis karo pangeran iku bukan ngalimnya tapi jasanya. Lah orang alim mendapatkan keistimewaan itu karena biasai kelazimane dengan alim itu akan bisa memberikan solusi kepada masyarakat dengan solusi-solusi yang memudahkan. Lek enggak ya berarti wong sing alim tidak mengamalkan ilmunya. Berarti kaya sajarah bila samrotin mboten mawon malian. Wes, wakola disaged paham nggih. Jadi orang alim tok jenggerenge tok dengan ilmunya ndak, tapi faedahnya ilmunya itu digunakan untuk apa? Ngalim faedah ilmunya hanya gulu kayak proposal kayak ngeden-ngedeni wong ae malah tadi enggak bisa mendapatkan keutamaan. Wong alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli badil wasan malah ngoten nah niku sing perlu diangen-angen aja terus ngalime tok tapi tak memperhatikan kowe ngamalmu apa, adabmu piye, peranmu apa, jasamu apa. Hanya aku luwih ngalim ngono tok wae. Kene napa-napa niku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man hafidho man sapa niku hafidho lamun apal sapa man. Wa riwayatin hamila sapa Khamala ya hamil niku ya apal mulai khamalatul Quran wong apal Quran wong kang mikul Quran. Ya wong manal Quran ora mikul Quran, Qurane dikusumi orang niku. Wong sing apal ala man hafidho ala umat ing atase umat ingsun arba'ina ing 40 apane hadisan minas sunati saking sunnah. Ini hadis Kanjeng Nabi niku minas sunnah. Kuntu mangkono sapa ing kata yu adibaha sehingga mulang tata krama sapa man ing sunah ilaihi maring ummati. Kuntu mangkono sapa ingsun laku maring man iku syafi'an kang paring syafaat kang istimewa wa syahidan lan kang dadi wong kang nekseni kebagusane yaumul kiamati ing dalem dina kiamah. Nah ini Masya Allah. Di siapa saja yang mau menghafalkan hadis 40 hadis. Berani banyak orang yang mengumpulkan 40 hadis karena untuk mendapatkan barokah ini. Mendapat tentang masalah kesunatan dari Kanjeng Nabi. Diapalaken hadis-hadis sing mendapatkan kesunatan dari Kanjeng Nabi. Asumtu khair misalnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Lah, terus diajarkan terhadap umatku kata Muhammad. Jadi orang global tok ndak. Yu'adibuha ilaihim, diajarkan pada umat. Maka Kanjeng Nabi berjanji besok aku akan memberi syafaat yang khusus. Kalau syafaat umum semuanya dikasih.
Wa syahidan yaumal kiamah, dan akan menjadi saksi dia atas kebaikannya di hari kiamat. Di cara gampangan membela nanti malaikat. Malaikat ini orang syahid, ini orang bagus. Kanjeng Nabi berjanji semacam itu. Makanya banyak orang yang menginginkan janji ini akhirnya menghafalkan hadis 40 dan diajarkan kepada anak-anaknya dan lain sebagainya. Walaupun hadis ini dhaif, namun ulama-ulama sepakat ittafaqal khuffaz ala annahu hadisun dhaifun wa in kasurat turuquhu. Para khuffaz niku bersepakat hadis ini hadis dhaif. Namun walaupun ittifaq semacam itu, yakni hadis itu dhaif, wa qad ittafaqal ulama ala jawazil amal bil hadis ad-dhaif. Ulama niku sepakat konsensus memperbolehkan untuk mengamalkan hadis ad-dhaif fi fadhailil amal. Kan yo mbok menawa bener ngoten mawon kok. Lah umpama ora bener ya wis ngapalno, wis menyampaikan kepada orang juga ada janji yang utama. Niku man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru wa ajru fa'iliha. Nggori naksin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man hamala man tasapan hamala mikul, ya apal niku mikul ora mikuli hadis digawa ora apal. Mene hamalatul Quran niku dudu wong mikul Quran wong ngapal. Amal Quran, hafal Quran. Min ummati kang tetep saking umat ingsun arba'ina hadisan, lan iki laki Allah mongko tetemu sapa man Allah azza wa jalla yaumil qiyamah oleh tetemu faqihan aliman khali, dan catat sebagai wong faqih aliman tur kang alim, tapi dengan catatan tadi yu'ad dibuang, dan itu juga termasuk hadis dhaif. Pun wa qala sallallahu alaihi wasallam, adi ceritane dawuh niki kalau riwayat ini riwayat Abi Ali Abdullah bin Sa'far Ar-Razi an Abi an Muhammad bin Sama'ah an Abi Yusuf santri Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Akhrajal Hakim bi tarihi min tariqi Ismail bin Muhammad ad-Darir an Ahmad bin Sudsum muttafaqu ala Abi Yusuf. Apa niku saka Abi Yusuf? Abi Yusuf mengatakan sami itu Abu Hanifah yaqul. Saya mendengarkan Abu Hanifah dawuh. Hajastu ma'abi sanata sittin matisina. Pada tahun 96 saya berangkat haji bersama bapakku. Jadi hajastu ma'abi, saya bersama bapakku, haji bersama bapakku tahun 96. Yang berarti Abu Hanifah waktu itu usia 16 tahun. Wali kita asar sana. Falamma dakhaltul Masjidil Haram ra'aitu halakotan alimatan. Ketika saya masuk di dalam Masjidil Haram ternyata ada halakoh pengajian yang besar. Fakultu li abi, halakotul manhali, ini pengajian siapa? Perkumpulan siapa niki bah? Jabe kala halakotu Abdullah bin Juz'i Az-Zubaydi sahibi Rasulillah. Niki pengajiannya Abdullah bin Juz'i sebagai sahabat Rasul. Fatakodamtu, aku maju fasamitu yaqul. Lah kok saya mendengarkan dawe Abdullah mengatakan man tafaqqaha al-hadis, man tafaqqaha fi dinillah kafa'allahu ta'ala ma ahammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Iki penak niki punan. Iki ceritane niku mulane man tasapan iku tafaqqa lamun merji-merji belajar sapa man fi dinillah ing dalem agamane Gusti Allah azza wa jalla kafa mongko nyukupi ing man sapa Allah taala ma ing perkara ahammahu kang nyusahaken apa ma ing man wa razaqahu lan paring rezeki sapa Allah ing man min haitsu la yahtasibu saking dinggon ora nyono-nyono sapa man.
Jadi Kanjeng